Di satu sisi, Qiuyue menunjukkan bilah pedang yang mendominasi. Parang kuno, dikombinasikan dengan cahaya pemusnahan, lebih kuat. Setiap kali terbang, lebih dari 10 binatang tulang pedang terbelah menjadi dua. 5 Tianjiao lainnya juga merupakan cara mereka sendiri. Kekuatan kelima Tianjiao ini sangat menakjubkan. Meskipun mereka belum terbangun dengan seni rahasia asli, mereka telah mencapai tingkat lanjut. Selain itu, faktor kekuatan ilahi asli adalah kebangkitan kedua. Kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Luming, bahkan lebih kuat dari Luming. Ketika ketujuh orang itu bergandengan tangan, sejumlah besar binatang tulang pedang terbunuh. Bahkan jika binatang tulang pedang 4 kali lipat raja menghalangi di depan mereka, mereka terbunuh dalam sekejap. Mereka terus bergegas menuju binatang tulang pedang emas. Sentuh, sentuh. Tetapi pada saat ini, tanah meledak, beberapa cahaya keemasan dan kilat, 3 binatang tulang pedang emas, menuju ke arah 7 orang Luming untuk membunuh. Angin menderu seperti 3 cahaya pedang emas, memecah kehampaan. 7 orang Luming terkejut dan terkonsentrasi. Luming mengendalikan gerbang utama dan menekannya ke arah salah satu cahaya kemasan. Pada saat yang sama, Qiuyue melambaikan tangannya, dan parang itu terbang keluar untuk bekerja sama dengan Luming memotong cahaya kemasan itu. 5 orang lainnya bergandengan tangan dengan 2 cahaya kemasan lainnya. Raung, gerbang utama membombardir cahaya kemasan itu. Ki pedang meluap kemana-mana, dan ki pedang tak terbatas menyebar. Gerbang utama bergetar dan terbang kembali. Pada saat yang sama, parang Qiuyue juga terpukul balik. Namun, cahaya kemasan itu akhirnya terhalang dan menunjukkan wujud aslinya. Ini adalah binatang tulang pedang emas, tetapi berbeda dari binatang tulang pedang emas sebelumnya. Binatang tulang pedang ini tingginya 10 meter, dan napasnya sangat kuat. 5 Raja Dewa, wajah Luming serius. Binatang tulang pedang emas ini juga merupakan raja dari 5 raja, tetapi belum membangkitkan faktor kekuatan ilahi aslinya. Dengan cara yang sama, 2 cahaya pedang emas lainnya terhalang, memperlihatkan wujud asli mereka. Mereka juga 2 binatang tulang pedang emas dengan tinggi 10 meter. 3 Raja Dewa 5 binatang tulang pedang berat, berdiri di depan 7 orang. Ketujuh orang itu tampak bermartabat. 3 Raja binatang tulang pedang 5 tidak mudah dihadapi. Namun, mereka tidak takut. Mereka sendirian, dan tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi binatang tulang pedang manapun. Namun, jika ketujuh orang itu bergandengan tangan, mereka mungkin takkan mampu melawan 3 binatang tulang pedang 5 berat. Raung, raung, raung. Ketiga binatang tulang pedang emas itu meraung, seluruh tubuh mereka memancarkan cahaya keemasan, berubah menjadi 3 pedang pertempuran emas, dan menebas 7 orang. Bunuh. 7 orang Luming juga menggunakan berbagai cara untuk membunuh ketiga binatang tulang pedang itu. Kedua belah pihak bertarung bersama. Luming tidak menunjukkan senjata ajaibnya. Ia masih harus meninggalkan kartunya sebelum istana kerajaan Taiksu digelar. Pusaran kekuatan suci di dalam tubuh berputar liar, dan aliran kekuatan suci yang stabil mengalir ke gerbang dominasi. Gerbang dominasi memancarkan napas kuno. Di atasnya, terdapat daya tarik kuat yang bekerja pada binatang tulang pedang dan memengaruhi tindakan lawan. Kemudian gerbang dominasi membawa momentum ribuan jun untuk menekannya. Namun, binatang tulang pedang berkaki 5 milik Raja Dewa itu sungguh kuat dan menakjubkan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang pertempuran. Setiap kali ditebaskan di gerbang master bergetar hebat. Luming terkejut oleh guncangan itu dan terus mundur. Tanpa bantuan Qiuyue, ia pasti sudah kalah. Luming dan Qiuyue bergandengan tangan untuk menghadang binatang tulang pedang untuk sementara waktu. 5 Tianjiao lainnya bergandengan tangan untuk melawan 2 binatang tulang pedang, mendapatkan sedikit keuntungan, tetapi tidak mudah untuk menang. Pada saat ini, binatang tulang pedang lainnya berkumpul dan datang ke sisi ini, memancarkan cahaya pedang dari tubuh mereka dan menebas ketujuh orang Luming. Untuk sementara, mereka terburu-buru dan jatuh tertiup angin. Raungan. Pada saat ini, di puncak gunung, binatang tulang pedang emas setinggi 2 meter, dengan raungan keras dan langkah kaki, benar-benar menyerbu ke arah Luming dan yang lainnya. Tidak bagus. Wajah Luming dan yang lainnya berubah. Awalnya, mereka pasti sudah tertinggal. Jika kita menambahkan Raja Binatang Tulang Pedang yang kuat, mereka akan berada dalam bahaya. Mundur. Pemuda kekar itu meraung, mencoba mundur. Kong. Saat itu, di balik gunung, cahaya pedang datang. Cahaya pedang ini putih dan menyilaukan, seperti peri yang terbang di langit. Di tempat cahaya pedang itu lewat, seekor binatang tulang pedang terbunuh. Dalam sekejap mata, lebih dari 100 binatang tulang pedang terbunuh. Mengerikan, hati semua orang bergetar. Kekuatan cahaya pedang ini luar biasa. Setelah membunuh lebih dari 100 binatang tulang pedang, pedang itu berbalik dan membunuh Raja Binatang Tulang Pedang setinggi 2 meter itu. Raung. Raja Binatang Tulang Pedang meraung, dan cahaya kemasan berubah menjadi cahaya pedang kemasan. Kedua cahaya pedang bertemu di langit dan saling bertabrakan, menghasilkan cahaya yang cemerlang. Langit tampak seperti lingkaran matahari. Kemudian, gelombang kejut menyebar ke segala arah, dan gunung-gunung yang terguncang oleh gelombang kejut itu meledak dan berubah menjadi puing-puing. Weng, cahaya pedang bergetar, dan cahaya pedang kemasan yang diubah oleh Raja Binatang Tulang Pedang tiba-tiba mundur menjadi wujud binatang tulang pedang.
Ia mundur puluhan ribu meter dan menghancurkan sebuah gunung. Ia terpukul mundur. Raja binatang tulang pedang dikalahkan dan dikalahkan. Orang-orang terkejut, apa yang ada di sini begitu mengerikan. Pada saat ini, cahaya pedang di langit akhirnya meredup, menampakkan sesosok sosok. Ia adalah seorang pemuda berambut perak, mengenakan jubah putih, memegang pedang hijau setinggi 3 kaki, dan energi pedangnya seperti malam. Cahaya pedang tadi adalah giliran pemuda itu. Bunuh. Pemuda itu mengeluarkan kata-kata dingin, cahaya pedang meledak, pria dan pedang itu menyatu, dan sekali lagi berubah menjadi cahaya pedang, membunuh Raja Binatang Tulang Pedang. Raja Binatang Tulang Pedang meraung dan membunuh pihak lain. Kapan? Bentrokan beruntun terjadi di antara kedua belah pihak, tetapi setiap kali, Raja Binatang Tulang Pedang jatuh ke arah angin dan mundur. Setelah lebih dari 10 gerakan, raungan yang tadi inginkan keluar, dan cahaya pedang emas runtuh, memperlihatkan bentuk tubuh Raja. Raja Binatang Tulang Pedang menunjukkan tatapan enggan di matanya. Kemudian, tubuhnya, dengan sekali klik, terbelah menjadi 2 bagian, dan vitalitasnya punah. Mati, Raja Binatang Tulang Pedang terbunuh. Hanya dalam 10 gerakan, Raja Binatang Tulang Pedang terbunuh. Orang-orang di tempat kejadian menarik napas dan menatap pemuda berambut perak itu dengan kaget. Kekuatan bertarungnya terlalu mengerikan. Wu Hong, Raja Binatang Tulang Pedang, terbangun sekali. Setelah lebih dari 10 gerakan, dia terbunuh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Di mata Lu Ming, ada tatapan bermartabat. Kau tahu, tingkat kultivasi tertinggi mereka yang masuk ke sini tidak lebih dari 3 tingkat Raja Dewa. Artinya, tingkat kultivasi tertinggi pemuda berambut perak adalah 3 tingkat Raja Dewa, tetapi mereka dapat dengan mudah membunuh Raja Binatang Tulang Pedang. Kekuatan tempur semacam ini mengerikan. Bahkan jika kultivasi Qiu Yue mencapai 3 tingkat Raja Dewa, ia mungkin tidak memiliki kekuatan tempur seperti itu. Pemuda berambut perak ini terasa sangat berbahaya bagi Lu Ming. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dimiliki Lu Ming sebelumnya. Karakter Tiongkok kuno asli adalah karakter Tiongkok kuno asli. Pada saat ini, Lu Ming merasakan laut bergetar hebat dan meraung kaget. Apa? Karakter Tiongkok kuno asli? Di mana karakter Tiongkok kuno asli? Lu Ming juga terkejut. Di atas bocah berambut perak itu, ada karakter Tiongkok kuno asli. Ukur kode kata untuk berteriak. Apa? Di sisi lain, ada karakter Tiongkok kuno asli. Lu Ming terkejut. Menurut kata, Hong Yuan, hanya ada beberapa kata tentang Hong Yuan. Itu adalah kesempatan melawan langit bahwa dia bisa mendapatkan 2 karakter Tiongkok kuno asli. Kecuali dia tidak pernah melihat Raja Binatang Tulang Pedang. Setelah Raja itu mati, semua binatang tulang pedang menjadi kacau dan melarikan diri dengan liar. Hal yang sama berlaku untuk 3 binatang tulang pedang emas yang bertarung dengan Lu Ming. Mereka terjun ke bumi dan menghilang. Kong, cahaya pedang bersinar, dan pemuda berambut perak berubah menjadi cahaya pedang, dan mulai memburu dan membunuh binatang tulang pedang yang telah melarikan diri ke segala arah. Bunuh. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya mulai berburu dan membunuh binatang tulang pedang. Sekarang adalah waktu yang tepat. Jumlah binatang tulang pedang sangat padat. Mereka dapat diburu dengan sangat cepat. Bunuh. Orang lain yang menyaksikan pertempuran di kejauhan juga membunuh binatang tulang pedang itu. Perburuan gila telah dimulai. Awalnya, mereka berburu dengan sangat cepat. Perlahan, banyak binatang tulang pedang berpencar, dan beberapa di antaranya pergi ke bawah tanah, sehingga kecepatan berburu menjadi lambat. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling berkumpul kembali untuk berburu ke satu arah. Pada akhirnya, keadaan menjadi sama seperti sebelumnya, perlahan mencari, lalu berburu. Waktu berlalu, sekejap mata, mereka telah berada di tempat rahasia ini selama setahun. Sudah waktunya bagi mereka untuk keluar dalam setahun. Bujian hanya memberi mereka waktu 1 tahun. Alasan mengapa hanya diberi waktu 1 tahun, tidak lebih lama, adalah karena terlalu banyak binatang tulang pedang yang akan dibunuh. Bunuh beberapa dari mereka secara berkala. Beri mereka cukup waktu untuk membiarkan mereka tumbuh dan terus berburu. Hanya dengan cara ini kita dapat memiliki persediaan tulang pedang yang berkelanjutan. Lu Ming dan yang lainnya terbang menuju pintu keluar dan meninggalkan tempat rahasia itu. Baiklah, kalian semua sudah keluar. Ikut kami, periksa tulang pedang dan tukarkan dengan waktu berlatih di Sengtianyubi. Sebuah metode yang kuat dari klan pedang tulang. Kerumunan mengikuti orang kuat dari klan Bujian dan tiba di tempat yang luas. Kemudian mereka berbaris dan pergi untuk memeriksa. Kamu, itu setara dengan 3.000 kati tulang pedang hitam. Kamu bisa berlatih selama 3 hari di bawah batu giok langit suci. Kamu bisa mengambil rune giok ini dan berlatih di dalamnya. Setelah menghitung, seorang lelaki tua dari klan Bujian menyerahkan jimat giok kepada seorang pemuda, lalu melanjutkan menghitung tulang pedang orang berikutnya. Kamu, totalnya setara dengan 1.500 kati tulang pedang hitam, bisa berlatih di bawah batu giok suci selama 1,5 hari. Kamu, totalnya 1.000 kati tulang pedang hitam, kamu bisa berlatih di bawah batu giok langit suci selama sehari. Satu persatu, mereka mulai menghitung. Kebanyakan orang tidak mendapatkan banyak tulang pedang. Tidak banyak orang yang bisa berlatih selama beberapa hari. Beberapa hanya bisa berlatih selama beberapa jam.
Adapun mereka yang bisa berlatih selama lebih dari 10 hari, jumlahnya sangat sedikit. Tak lama kemudian, mata orang-orang tertuju pada seorang pemuda berambut perak. Pria ini adalah kebanggaan mengerikan karena telah membunuh Raja Binatang Tulang Pedang. Ketika ia mengeluarkan semua tulang pedang, pendekar pedang kuat yang bertugas menghitung tulang pedang terkejut. Tumpukan tulang pedang, hitam, perak, emas, berkilauan. Hitung, kata pemuda berambut perak ringan. Bagus, pihak lain menghitung dan segera mendapatkan data spesifik. Ini setara dengan 100.000 kati tulang pedang hitam, yang dapat dikultivasikan selama 100 hari di bawah giok langit suci. Kata lelaki tua dari klan Gujian. 100 hari, banyak orang menarik napas dan kemudian melemparkan tatapan iri kepada pemuda berambut perak. 100 hari, mereka yang hanya bisa berlatih selama beberapa jam, tertekan hingga muntah darah, orang-orang daripada orang-orang, marah setengah mati. Kekuatan bertarung orang ini begitu mengerikan sehingga aku tidak tahu dari mana asalnya. Ini jelas bukan Tianjiao di dekat ibu kota suci, seharusnya Tianjiao dari suatu Tian Wangfu, tetapi kekuatan bertarungnya begitu mengerikan, menurutku, dia dapat menantang posisi 10 pahlawan kota suci. Ya, aku tidak tahu berapa banyak orang mengerikan yang akan muncul di istana 27 hari kali ini. Beberapa orang bergumam, sementara pemuda berambut perak itu mengambil jimat giok dan menutup matanya. 100 hari, Lu Ming juga terdiam. Tak lama kemudian, giliran Lu Ming. Lu Ming dan Qiu Yue juga mendapatkan banyak. Waktu latihan, Qiu Yue mendapatkan 36 hari. Lu Ming mendapatkan 35 hari. Tentu saja, dibandingkan dengan pemuda berambut perak, itu tidak terlalu mempesona. Sedangkan Lan Ling, itu jauh lebih sedikit. Dia mengikuti Lu Ming dan mendapatkan banyak tulang pedang, dan akhirnya mendapatkan 12 hari latihan. Penghitungannya sangat cepat. Tak lama kemudian, semua orang selesai menghitung dan mendapatkan amulet giok. Kemudian, orang-orang dari klan Gujian membawa mereka ke batu giok suci. Batu giok dari langit suci diselimuti oleh banyak formasi besar. Jika bukan karena orang-orang kuat dari klan pedang tulang, tidak ada orang luar yang akan masuk. Setelah melewati banyak formasi besar, sebuah batu giok raksasa muncul di hadapan Anda. Batu giok ini sangat besar, dengan energi tinggi 100 zang dan panjang puluhan ribu meter. Terdapat berbagai pola di atasnya. Batu giok ini terlihat sangat kuno. Menurut legenda, pola-pola di dinding batu giok langit suci tidak diukir oleh manusia, tetapi lahir dari mereka. Baiklah, kalian bisa berlatih di sini. Butuh energi yang luar biasa untuk memulai giok suci. Jadi, kalian bisa berlatih selama yang dibutuhkan. Begitu waktunya tiba, simbol giok di tubuh kalian akan memberi isyarat. Jika ada yang ingin memancing di air keruh dan menghabiskan lebih banyak waktu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Seorang pria kuat dari klan pedang tulang. Mereka mengangguk, lalu mencari tempat duduk bersila di bawah giok suci dan mulai berlatih. Lu Ming, Qiu Yue, dan Lan Ling juga duduk berlutut di dasar giok suci. Ketika mereka memasuki kondisi kultivasi, ada energi misterius di dinding giok langit suci yang menyelimuti mereka. Pada saat ini, mereka langsung jatuh ke dalam kondisi halus, di mana otak mereka sangat jernih, memikirkan masalah, dan memahami berbagai hal jauh lebih cepat dari biasanya. Luar biasa, Lu Ming memikirkan sebuah ide, lalu menutup matanya dan mulai memahami kekuatan Tai-In. Segera, Lu Ming mengetahuinya. Ia mendapati bahwa memahami kekuatan Tai-In setidaknya 100 kali lebih cepat daripada biasanya. Ya, ratusan kali lipat. Efek ini membuat Lu Ming sangat terkejut. Tak heran jika banyak orang ingin berlatih di bawah batu giok suci. Yang tidak diketahui Lu Ming adalah bahwa Sengtian Yubi juga berkaitan dengan bakat pribadi. Semakin tinggi bakat dan pemahaman, semakin besar pula hasil yang didapat dan semakin baik pula efeknya. Semakin buruk bakat, semakin buruk pula efeknya. Lu Ming bisa mendapatkan efek ini karena bakatnya yang luar biasa. Ia berpikir semua orang memiliki efek ini, dan batu giok suci terlalu memberontak. Di bawah efek ini, pemahaman Lu Ming tentang kekuatan Tai-In meningkat pesat. Terlebih lagi, dengan pemahaman Lu Ming yang semakin mendalam, kecepatan pemahamannya pun semakin cepat. Waktu, cepat berlalu. Sudah waktunya bagi banyak orang untuk berlatih, dan tubuh mereka memancarkan cahaya. Itu adalah pengingat bahwa sudah waktunya. Orang-orang ini enggan menyerah dan sangat ingin terus berlatih, tetapi setelah melihat cahaya di mata para ahli klan Gujian itu, mereka pun menyerah dan pergi dengan enggan. Perlahan-lahan, semakin sedikit orang yang berada di bawah batu giok suci. 6 hari kemudian, hati Lu Ming tergerak, tiba-tiba membuka matanya berkilat. Sebuah terobosan, kekuatan Tai-In menerobos dan faktor kekuatan aslinya terbangun. Kekuatan Tai-In, sebelum tingkat kebangkitan, sudah 99%, hanya selangkah lagi, dapat terbangun. Sekarang, di bawah giok suci, kecepatan pemahaman Lu Ming telah ditingkatkan ke tingkat yang luar biasa. Dan dia tiba-tiba menyadari kuncinya dan memecahkan kemacetan. Namun, Lu Ming berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri dan tidak membiarkan aura faktor kekuatan ilahi asal kebangkitan bocor. Lagi pula, masih banyak orang di pihaknya. Akan sangat disayangkan jika ia tahu bahwa ia mengendalikan berbagai macam kekuatan. Tak lama kemudian,
Luming menjadi stabil dan menyadari jenis kekuatan ilahi lainnya, yaitu kekuatan matahari. Demikian pula, setelah beberapa waktu, kekuatan ilahi matahari juga telah menembus dan faktor kekuatan ilahi asal telah terbangun. Ini sepadan. Perjalanan ini sungguh sepadan. Kecepatan promosi seperti ini terlalu cepat. Setiap kali satu jenis kekuatan ilahi membangkitkan faktor kekuatan ilahi asal, kekuatan tempurnya akan meningkat. Luming telah memperoleh banyak hal dari latihannya. Giok suci terutama digunakan untuk memahami kekuatan ilahi, seperti faktor kekuatan ilahi asal, atau seni rahasia asal, dan sebagainya. Lanling juga mendalami latihannya. Ia dapat berlatih di sini selama 12 hari. Pada hari ke-10, ia dipenuhi dengan aura khusus, yang kuno. Kemudian, ia seperti melihat seberkas cahaya pedang. Teknik rahasia asli. Lanling sangat gembira. Ia tahu bahwa ia telah menguasai teknik rahasia asli. Bakat Lanling sangat bagus. Jika tidak, ia tidak akan mampu membangkitkan faktor kekuatan ilahi asli di bawah bimbingan Raja Dewa. Dengan bimbingan Lansang, fondasinya sangat kokoh. Saat ini, di bawah stimulasi batu giok suci, ia akhirnya mencapai terobosan yang mengejutkan. Fluktuasi seperti ini adalah teknik rahasia asli. Di dekatnya, para ahli dari klan Bujian juga menyadari perubahan Lanling, menunjukkan ekspresi terkejut. Rumah suci kerajaan Taiksu telah direbut, angin dan awan berkumpul, dan kebanggaan ibu kota suci semakin menjadi-jadi. Ya, Raja Dewa dapat membangkitkan sumber teknik rahasia, yang bisa disebut ibu kota dunia. Beberapa ahli dari klan pedang tulang mengangguk satu demi satu. Seiring berjalannya waktu, persepsi Lanling tentang teknik rahasia asli semakin jelas. Ketika hari ke-12 tiba, ia akhirnya mampu mengendalikan teknik rahasia asli. Saat ini, waktunya berlatih telah tiba. Seberkas cahaya memancar dari tubuhnya, dan Lanling pun terbangun. Seni rahasia asli, akhirnya aku bisa memahami seni rahasia asli. Kembalilah dan biarkan ayahku memberiku nasihat, dan kondisiku akan segera pulih sepenuhnya. Lanling bangkit dan tak kuasa menahan kegembiraannya. Selama waktu ini, ia melihat Luming dan Qiuyue, dan mereka semua telah memahami seni rahasia asli. Ia sama baiknya dengan Luming dan merasa sangat sedih. Kini setelah ia akhirnya memahami seni rahasia asli, ia tentu saja merasa bahagia. Melihat Luming dan Qiuyue yang sedang berlatih, Lanling tak tinggal diam dan langsung pergi. Setelah pergi, ia langsung menuju tempat tinggalnya. Linger, kau sudah kembali. Kenapa kau sendirian, Luming dan yang lainnya? Melihat hanya Lanling yang kembali, Lansang terkejut. Mereka masih berlatih di bawah batu giok langit suci. Waktunya aku berlatih. Ayah, aku akan menunjukkan kemampuanku. Roh biru tak sabar menunggu, lalu ia mengerahkan kekuatan sucinya, seberkas cahaya suci muncul. Sinar cahaya suci ini bagaikan cahaya pedang. Hati roh biru membaca sebuah gerakan, dan sinar cahaya suci ini berubah menjadi cahaya pedang langit yang menyilaukan, lalu tiba-tiba padam. Teknik rahasia asli. Saudagar biru dapat melihat sekilas bahwa ini adalah seni rahasia asli, dan wajahnya penuh kegembiraan. Ayah, Linger akhirnya menguasai jurus rahasia asli, tapi pengendalian apinya masih lemah, dan ayah masih butuh nasihat ayah. Kata Lanling sambil tersenyum. Hahaha, Alam, aku akan menyampaikan beberapa kiat berlatih jurus rahasia asli kepadamu sekarang. Lansang tersenyum. Ia telah menyampaikan kiat-kiat ini kepada Luming sejak lama. Ayah dan anak, di sini untuk berlatih. Seiring berjalannya waktu, Lanling semakin mahir mengendalikan jurus rahasia asli. Dalam sekejap, lebih dari 10 hari telah berlalu. Hari itu, Lanling sedang berlatih di halaman. Gerbang halaman mereka terbuka dan sekelompok orang masuk. Paman ketiga, aku tidak tahu apakah paman ketiga akan kembali ke kota suci, agar aku bisa menjagamu. Seorang pemuda terkekeh. Lan Feng, kenapa paman ketiga ada di sini? Wajah Lansang muram. Pemuda ini adalah Lan Feng. Paman ketiga, keponakanku datang menemui paman ketiga. Bagaimana mungkin paman ketiga terlihat begitu tidak senang sampai-sampai membuat keponakanku sedih? Lan Feng sengaja memasang ekspresi sedih, tetapi sesaat kemudian, ia tersenyum dan berkata, Paman, ayo, aku akan memperkenalkanmu. Lan Feng menunjuk seorang pemuda berpakaian mewah di sampingnya dan berkata, ini putra guru nasional, Wu Fan. Wu Fan, hati Lansang mencelos, dan ia merasakan firasat buruk. Adik perempuan Jintang, yang telah berjanji untuk menikahi Lanling, akan melanjutkan. Kata-kata ini membuat tubuh Lanling di sampingnya bergetar. Menantuku Wu Fan, aku telah bertemu ayah mertuaku. Wu Fan maju dan mengepalkan tinjunya ke arah Lansang. Ketika pedagang Lanling melambaikan tangannya, sebuah kekuatan jiwa menghentikan hormat Wu Fan dan berkata, aku tidak berjanji untuk menikahimu, gadis kecilku. Aku tidak tahan menyandang gelar Wu Gongxi. Haha, ayah mertuaku bercanda. Nona Lanling dan aku akan segera menikah. Ada apa jika kita menghubunginya beberapa hari lebih awal? Wu Fan berkata sambil tersenyum. Sudah kubilang, aku tidak berjanji untuk menikahimu, gadis kecilku. Kata pedagang Lanling dengan tenang. Paman ketiga, petinggi keluarga Lanling, telah menyetujui pernikahan ini. Jika kau tidak setuju, kau harus setuju. Suara dingin Blue Maple terdengar. Haha,
Konyol, aku sudah lama dikeluarkan dari keluarga biru. Aku bukan lagi anggota keluarga biru. Kualifikasi apa yang dimiliki keluarga biru untuk memutuskan pernikahan putriku? Kau boleh pergi. Aku tidak akan jauh. Ia melambaikan tangan. Lan Sang, kaulah yang dikeluarkan, bukan Lan Ling. Hari ini, bahkan jika kau tidak setuju, kami akan membawa Lan Ling pergi. Suara Blue Maple dingin dan wajahnya berlinang air mata. Linger, dan kota suci masa depan. Lan Sang berkata, hahaha, Lan Sang, apa kau pikir kami bodoh? Lan Feng tertawa, matanya tertuju pada Lan Ling dan berkata, jangan pikir mudah untuk melihat, kami tidak bisa melihatnya. Karena kau telah melangkah ke kota suci, setiap gerakanmu berada di bawah kendali kami. Dia adalah Lan Ling. Lan Feng menunjuk Lan Ling Dao. Aku Lan Ling. Bagaimana dengan itu? Aku benar-benar mustahil menikahi Wu Fan manapun. Keluar dari sini. Petik 2. Lan Ling sangat marah hingga tak kuasa menahan diri untuk berteriak. Berani sekali kau bicara seperti ini pada Tuan Wu Fan. Seru Blue Maple. Pergi. Seru pedagang biru itu, wajahnya sangat dingin. Lan Sang, jangan malu-malu. Tuan Wu Fan adalah putra seorang guru nasional. Dia salah satu dari 10 guru teratas di ibu kota suci. Kali ini, ketika rumah suci kerajaan Taiksu diadakan, dia pasti bisa masuk 10 besar dan memenuhi syarat untuk membangun keluarga. Dia bisa jatuh cinta pada Lan Ling, ciptaan agungnya. Mengerti, seru Blue Maple. Aku tidak butuh itu. Lan Ling berteriak keras. Haha, karakter keras kepala yang baik. Senyum selalu tersungging di wajah Wu Fan, dan saat ini ia berkata dengan lemah, tapi aku suka karakter seperti ini. Katakan saja, wanita yang kusukai, dia pasti milikku. Hari ini, kau harus pergi jika tidak mau pergi. Ayo, bawa dia pergi. Wu Fan melambaikan tangannya, dan di belakangnya, seorang pria parubaya melangkah keluar dan berjalan menuju Lan Ling. Lan Sang melangkah keluar dan menghampiri Lan Ling. Ia menghalangi Lan Ling di belakangnya. Alisnya bersinar, dan kekuatan jiwanya yang dahsyat tercurah. Ia berubah menjadi telapak tangan dan meraung ke arah pria besar itu. Pria parubaya itu gemetar hebat dan mundur. Aku di sini hari ini, tidak ada yang mau membawa Linger pergi. Kata Lan Sang, hehe, apa kau pikir kau adalah pedagang biru tahun itu? Inti bintang sudah tidak digunakan, dan ada sedikit kekuatan jiwa di angkasa. Apa gunanya? Ayo kita tangkap mereka. Senyum di wajah Wu Fan menghilang. Sebaliknya, itu adalah mesin pembunuh yang dingin. Boom! Setelahnya, dua pria besar lainnya melangkah keluar. Bersama dengan yang sebelumnya, mereka bertiga, dan dipaksa menuju pedagang biru. Ketiga pria itu semuanya memancarkan napas yang dahsyat. Ketiga pria hebat itu adalah kultivasi 7 lapis Raja Dewa. Pergi, jangan membuatku membunuh. Pedagang biru itu minum banyak. Sombong, bergerak, halangi, bunuh. Wu Fan memberi perintah. Boom, boom, boom. Ketiga pria besar itu menghembuskan napas teror. Ketiga pria itu seperti gunung, dan mereka pergi untuk membunuh pedagang biru. Napas yang dahsyat itu seperti ombak yang besar. Alis pedagang biru bersinar, dan kekuatan jiwa yang luas muncul, berubah menjadi cahaya pedang dan menebasnya. Serangan ketiga pria parubaya itu runtuh dalam sekejap, dan tubuh mereka tiba-tiba mundur, hingga jarak 100 meter. Di dada mereka bertiga, terdapat luka pedang dan darah mengalir deras. Mengapa jiwamu begitu kuat? Seorang pria besar meraung kaget. Inti bintang pedagang biru telah ditinggalkan, tetapi masih memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Lan Feng dan Wu Fan juga terkejut. Jika kau berani, bunuh aku, bunuh aku, bunuh aku. Wu Fan meneguk minuman dingin. Ya, di belakangnya, seorang pria berjubah darah bergegas keluar, melambaikan tangannya, dan gelombang darah bergulung, berubah menjadi pisau panjang berdarah, dan memenggal kepala pedagang biru. Raja Perang memiliki kekuatan untuk memperbaiki raja. Bunuh, Lan Sang meraung, dan dia benar-benar marah. Kekuatan jiwanya berubah menjadi pedang perang, dan dia ditebas dengan pedang lain. Boom, cahaya pedang dan pedang berdarah bertabrakan, dan raungan yang mengejutkan meletus, daerah ini berguncang hebat. Di tengah tabrakan, seberkas cahaya membubung tinggi dan menembus langit. Ada pertarungan besar, gelombang yang mengerikan, ini pertarungan antar dewa tertinggi. Tiba-tiba, orang-orang di area ini terkejut dan berhamburan ke arah mereka, berdiri di udara dan menyaksikan dari kejauhan. Itu, sepertinya Wu Fan, putra penguasa negara. Ya, ada juga Lan Feng, putra keluarga biru. Siapa yang sedang mereka hadapi? Pedagang biru, pedagang biru. Seseorang memanggil dan mengenali pedagang biru. Apa, siapa, itu, apakah dia baru saja melakukannya? Bukankah inti bintangnya hancur? Bagaimana kau masih bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu? Di sekeliling, orang-orang berbincang. Terutama setelah aku mengenali pedagang biru, aku terkejut. Tubuh pria berjubah darah itu gemetar dan melangkah mundur. Bunuh. Tetapi begitu tubuh pria berjubah darah itu mundur, dia kembali berteriak dan membunuh pedagang biru. Kekuatan sucinya mendidih seperti gelombang. Di ladang ramuannya, terdapat inti bintang redup yang menyala bagai matahari. Kekuatan ilahi yang dahsyat berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan menebas ke arah saudagar biru.
Kekuatan pria berjubah darah ini jelas tidak kalah dengan keluarga Jin dan keluarga Qin dari Istana Surgawi 9 Jue. Pada saat tangan pria berjubah darah itu bergerak, ketiga pria besar itu juga bergerak. Namun, ketiga pria besar ini tidak menyerbu ke Lan Sang, melainkan ke Lan Ling. Ketiga pria parubaya itu semuanya memiliki kultivasi tingkat 7 dari Raja Dewa. Mereka sekuat gunung. Menghadapi pria sekuat itu, Lan Ling sama sekali tidak memiliki perlawanan. Melihat itu, Lan Ling akan jatuh ke tangan tiga pria parubaya. Mencari kematian, saudagar biru itu murka, dan kekuatan jiwanya mendidih. Itu berubah menjadi cahaya pedang yang mengerikan dan meledak. Salah satu dari mereka memblokir serangan pria berjubah darah, sementara yang lain membunuh tiga pria parubaya. Puff! Tiga pria parubaya dengan darah berceceran ke segala arah langsung ditebas. Darah berceceran di mana-mana. Tiga pria parubaya dengan 7 dewa terpotong menjadi 2 bagian oleh kekuatan pedang jiwa Lan Sang dan jatuh di tempat. Pergi. Setelah membunuh tiga pria parubaya, Lan Sang membawa Lan Ling ke langit dan ingin melarikan diri dari sini. Jangan biarkan mereka lolos. Wu Fan meraung. Pria berlumuran darah itu naik ke langit dan memancarkan cahaya pedang merah darah. Sebanyak 7 cahaya dao, dari berbagai arah, membunuh pedagang biru itu, bahkan roh biru pun terselubung di dalamnya. Jika pedagang biru itu terus melarikan diri, aku khawatir roh biru itu akan tersapu oleh pedang berdarah itu. Tubuh pedagang biru itu tiba-tiba berhenti, mesin pembunuh di tubuhnya penuh. Matanya berbinar seperti 2 bintang, hasil dari kekuatan jiwa yang terkondensasi hingga ekstrim. Tulang depannya bersinar, dan kekuatan jiwanya yang melonjak mengembun menjadi telapak tangan besar, yang difoto ke arah belakang. Boom, boom, 7 cahaya dao berdarah, di bawah telapak kekuatan jiwa, rentan terhadap pukulan dan runtuh dalam sekejap. Telapak tangannya terus membombardir pria berjubah darah itu. Dia menjerit dan terhempas. Dia telah mundur selama puluhan ribu tahun, meter, lalu ia jatuh langsung ke tanah. Banyak orang telah menyadari bahwa pria berjubah darah itu tidak bernapas. Jiwanya hancur. Banyak orang menarik napas. Pria berjubah darah itu adalah raja dari 9 dewa terkuat, jadi ia terbunuh. Bukankah pedagang biru itu meninggalkan inti bintang? Mengapa ada kekuatan tempur yang begitu kuat? Secara umum, setelah inti bintang dihancurkan, kekuatan ilahi akan penuh. Sekalipun ada sedikit kekuatan jiwa, sulit untuk melakukan apapun. Seorang penyandang cacat. Namun, pedagang biru itu dapat membunuh Raja Dewa Jiu Chong dengan satu gerakan, yang bertentangan dengan akal sehat. Setelah membunuh pria berjubah darah itu, Lan Sang, bersama Lan Ling, terus terbang dan ingin pergi dari sini. Tetap di sini, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Setelah Wu Fan, selalu ada seorang lelaki tua itu, yang belum pernah bergerak sebelumnya. Tetapi saat ini, ia melakukannya. Ketika ia membuka mulutnya dan meraung, kekuatannya mendidih. Ia naik seperti sungai yang panjang, dan tiba-tiba ia terlibat dengan pedagang biru itu. Si biru pedagang itu berusaha sekuat tenaga untuk meledakkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan sungai kekuatan suci. Boom! Misalnya, terjadi gempa bumi besar berkekuatan puluhan skala Richter, gempa bumi dahsyat di kehampaan, dan guncangan tajam di tubuh pedagang biru, yang membuat roh biru itu mundur puluhan ribu meter. Sua! Pria tua itu melangkah keluar, tak seorang pun memperhatikan gerakannya. Detik berikutnya, ia muncul 100 meter dari tubuh Lan Sang. Kecepatannya sungguh tak terbayangkan. Raja Dewa, wajah Lan Sang tampak berwibawa. Yang lain juga terkejut. Pria tua ini adalah sosok yang kuat di kerajaan dewa. Wu Fan, layak menjadi putra tunggal seorang guru nasional, selalu ditemani oleh seorang raja dewa. Lan Sang, jika kau berani membunuh guru dari guru negara kita, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Kuan Liu, patahkan anggota tubuh Lan Sang, segel jiwanya, dan bawa Lan Ling kembali ke kediaman guru nasional. Hari ini aku ingin dia menjadi istriku. Siapa yang bisa menghentikanku? Mulut Wu Fan sangat angkuh. Lan Sang berani membunuh guru dari Istana Guru Nasional. Dalam hatinya, ia telah dijatuhi hukuman mati. Boom! Pria tua bernama Kuan Liu itu dipenuhi aroma teror. Tekanan yang dahsyat berubah menjadi tekanan yang mengerikan dan terus menekan pedagang biru itu. Linger, mundur. Alis hati pedagang biru memancarkan cahaya terang, kekuatan jiwa menyelimuti seluruh tubuh, menahan tekanan pihak lain, dan pada saat yang sama memberi instruksi kepada Lan Ling. Ayah, Lan Ling sangat khawatir. Pihak lain adalah yang terkuat di kerajaan Tuan. Bisakah pedagang biru bersaing? Mundur. Lan Sang mengulangi, nadanya semakin keras. Lan Ling hanya bisa mundur dengan patuh. Ayo kita pergi. Pedagang biru menatap ke enamnya. Kalian ingin pergi? Mimpi? Hari ini, tidak ingin pergi. Suara Wu Fan sangat dingin. Sebaiknya kalian tidak memaksaku, kalau tidak, batu giok dan batu itu akan terbakar. Mata pedagang biru mengungkapkan niat membunuh Shen Leng. Pedagang biru, jangan berpura-pura menjadi harimau. Inti bintang kalian telah dihapuskan. Aku tak percaya kau masih bisa menjadi lawan Raja Dewa. Seru Blue Maple. Keenamnya, ayo. Wu Fan memberi perintah. Boom! Seluruh tubuh Kuan Liu membara bagai bintang, dan kekuatannya mendidih. Ia membentuk seekor ular piton dan menerjang saudagar biru. Ular piton melintasi kehampaan, getaran dahsyat di angkasa,
tekanan dahsyat, membuat orang lain di sekitarnya ketakutan, maju mundur. Mata saudagar biru bermartabat, dan kekuatan jiwanya membentuk tangan besar dan meraihnya ke depan. Namun, ekor ular piton itu berayun, menghantam tangan besar itu bergetar hebat, dan tubuh saudagar biru tiba-tiba mundur. Orang cacat yang ingin melawan dewa benar-benar mencari kematian. Wu Fan mencibir, setelah keenamnya berhasil mengusir saudagar biru itu, maka kekuatan suci pun memancar keluar tiada henti. Ular piton itu, sekali lagi membunuh saudagar biru itu. Saudagar biru itu mencoba melawan, tetapi dikalahkan, ditekan, situasinya genting. Lan Sang tidak takut, saudara Wu, aku akan mengalahkan Lan Ling. Malam ini, kau bisa melatihnya dengan baik. Hehe, hehe, Blue Maple tertawa puas, tubuhnya melesat, dan ia menyerbu ke arah Blue Ling. Kau, pergi dari sini. Lan Ling melihat Blue Maple mendekat, menegur dengan marah, dan menebaskan pedangnya ke arah Blue Maple. Lan Feng menebas dan mematahkan cahaya pedang Lan Ling, membuat Lan Ling mundur. Selama kau ingin menghentikanku, kau akan tertangkap. Blue Maple mengulurkan tangannya, melangkah menuju Lan Ling. Lan Ling menggertakkan giginya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Dalam kekuatan sihirnya, seberkas cahaya ilahi melesat keluar dan menyatu dengan pedangnya. Set, Lan Ling menebas Lan Feng lagi. Pedang itu meraung. Kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kau, rahasia asli? Blue Maple meraung, agak tak terbayangkan. Di tangannya, ada pedang perang, yang tiba-tiba terhunus dan ditebas dengan satu pedang. Kapan, cahaya pedang mereka beradu, prestasi Lan Feng dan kebangkitan faktor kekuatan ilahi asli semuanya lebih tinggi. Bahkan jika Lan Ling membangkitkan seni rahasia asli, dia masih jauh dari menjadi lawan Lan Feng. Cahaya pedangnya pecah, sosoknya mundur, dan mulutnya dipenuhi jejak darah. Kau telah membangkitkan seni rahasia asli. Sialan, sialan, sialan. Hati Blue Maple meraung, cemburu setengah mati. Dia sangat ingin membangkitkan seni rahasia asli, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Dia ingin merebut manik-manik sumber kekuatan ilahi Luming, tetapi dia ingin membangkitkan seni rahasia asli, tetapi pada akhirnya dia gagal. Sekarang, seorang roh biru, benar-benar membangkitkan seni rahasia asli. Dia sangat iri dan cemburu. Menarik, menarik. Semakin berbakat seorang wanita, semakin seru untuk dimainkan. Wu Fan melihat Lan Ling mengaktifkan jurus rahasia aslinya, dan matanya dipenuhi dengan energi, dan ia semakin tertarik. Bagaimana jika kau mengaktifkan jurus rahasia aslinya? Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau akan menangkapku. Blue Maple berteriak dan meledak. Kekuatan Lan Feng sungguh luar biasa. Dengan pedang, Lan Ling tak mampu menghentikannya. Tubuhnya terlempar, menyemburkan darah dan terluka parah. Kemudian, Blue Maple membentuk tangan besar, meraih Blue Ling, ingin menggenggamnya. Bertahanlah, aku akan bertarung denganmu. Pedagang biru melihat pemandangan ini, dan matanya mulai berkaca-kaca. Dia meraung, dan alisnya bersinar, lalu seorang penjahat keluar dari alisnya.